Ini kan sebelum jamaah ikut bergabung kan kita harus siap-siap. Benar. Iya, benar. Tahan, Jadi tahan, kita- tahan. Sebentar, hentikan syuting ini. Ini handphone aku getar loh. Ada apa sih? Mas? Getar. Coba-coba diangkat. Diangkat, Kali aja angkat dulu penting. kalau gitu. Tumben, angkat dulu. tumben ada yang nelfon jam segini. Ya Ya udah, ayo. silakan. Siapa angkat yang dulu nelfon kalau jam gitu. segini udah Gak tahu tahu. syuting juga. Gak apa-apa diangkat. Iya. Penting kayaknya Kayaknya penting banget deh. penting. Aku lihat ya. Driver. Paling nanya mau dijemput jam berapa. Soalnya abis ini mau ke lokasi selanjutnya. Coba denger Oh, dulu. di sini Izinnya, ada yang Ustadz, penting aku angkat sih. ya. Iya, Hmm. angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Sony. Ya. Duh maaf banget nih mau ngasih tahu. Nanti pulang syuting pulang sendiri aja ya apa ya? Gak dijemput ya? Apa? Kok pulang sendiri? Maksudnya apa nih? Aduh nanti syuting pulang sendiri gak apa-apa lah ya. Soalnya gak bisa jemput. Kunci mobilnya dirusakin fast tadi. Dirusakin vas. Iya. Masa pulang sendiri yang bener aja dong. Iya gampang lah nanti dipesenin mobil bak lah dari sini dari rumah aman-aman. Ya? Mobil bak. Halo. Lah dimatiin. Halo. Mobil bak emang kambing kurban. Ini gimana sih? Ah ini gara-gara vas nih. Mas Sony, Mas Jadi Sony, gak bisa Mas Sony. pulang. Ini uji kesabaran bapaknya Benar banget namanya sih kalau nggak kayak gini sengaja. sekarang. Ya Allah, sudah. Ya enggak, Harusnya sih? pagi-pagi itu kita harus tenang. Mm-mm. Ayo. Kan kita mau Kenapa? syuting nih, kok malah marah-marah kenapa sih? Iya gitu ini sebenarnya? tadi si Vas mainin kunci mobil aku Ustazah. Terus tiba-tiba Ya jatuh ampun. rusak. Jadi aku gak bisa jemput sekarang. Kan aku harus ke lokasi syuting selanjutnya. Gimana caranya dong? Masya Jadi nguji Allah. kesabaran bapaknya banget kalau Ya, kayak gini. sabar ya. Jadi Astagfirullah. orang tua itu harus sabar. Benar. Betul. Emang benar orang tua Iya. bisa sabar kayak gitu? Apalagi Ada anak banyak yang gak kecil. sabaran kok Ustadz. Banyak tapi jangan ngikutin yang nggak sabaran dong. Makanya kita mau belajar itu. Iya namanya ngadepin anak, kan Mm-mm. anak itu tingkahnya macem-macem ya. Iya. Jadi ya kita harus tetap sabar sebagai orang tua. Tapi bisa dibahas pagi hari ini aja nggak mungkin supaya aku bisa lebih Mending sabar. itu aja Bisa, dibahas bisa, supaya betul. lebih real. Benar. Jadi kita bahas Benar. tentang apa? Ayo Ini deh fokusnya. kita bahas mengenai benarkah semua orang tua sabar? Oh, bener ya. Ayo kita bahas itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Islam itu indah. Masya Allah. Tema kita hari ini, benarkah semua orang tua itu sabar? Kita cari tahu pagi hari ini. Tapi sebelumnya ada artikel yang berkaitan dengan ini Ustazah. Akan aku bacain ini mengenai kasus kekerasan anak yang semakin meningkat. Ada di belakang aku ini. Kekerasan pada anak di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur hingga pertengahan tahun 2020 mencapai 14 kasus. Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Keluarga berencana Kabupaten Ngawi menyebutkan tiap tahun kasus kekerasan anak cenderung meningkat. Data tahun 2018 terjadi 32 kasus dan meningkat menjadi 35 kasus pada 2019. Angka kekerasan anak meningkat selama pandemi. Ya Allah, barusan kan kasus kekerasan terhadap anak tuh semakin meningkat ya. Malah banyak kasus lain yang jadi viral juga tentang orang tua yang tega nyakitin bahkan ngilangin anaknya sendiri. Ada yang mau aku tanyain jamaah sama Ustazah Syifa. Iya, apa nih, Mas Ustazah, Sony? Ya. kalau kasus kekerasan pada anak meningkat, apa sih faktor yang menjadi penyebab kasus orang tua itu melakukan kekerasan pada anak dan bagaimana cara meningkatkan rasa sayang kita sebagai orang tua itu terhadap anak? Antisipasinya seperti apa? Aku mohon Masya penjelasannya Allah, Ustazah Syifa. pertanyaannya seru banget ya Ustaz Iya, Maulana ya. soalnya tadi kan aku Iya. sendiri gara-gara kunci aja jadi nggak sabaran, takutnya Iya kan terjadi betul. kekerasan. Silakan iya, Ustazah. saya jawab ya di tausiah Ya. saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukron lillah amma ba'd. Izin para guru saya, Masya Allah, Mas Sony pertanyaannya bagus sekali, apalagi tadi habis menghadapi fast kan gitu kan. Iya, yang hampir lagi emosi kunci tuh. mobilnya. Oh. Iya, banyak sekarang ini kekerasan yang terjadi kepada anak-anak. Dan yang lebih parahnya lagi, kekerasan ini dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Jadi banyak sudah data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan lain sebagainya yang menyebutkan berapa banyak kasus kekerasan anak setiap tahunnya itu meningkat. Nah,
kekerasan kepada anak itu ada dua faktor. Ada faktor eksternal, ada faktor internal. Nah, faktor internal ini disebabkan oleh dua hal. Yang pertama dari diri si anak. Ada anak-anak, mohon maaf sekali, yang kekurangan mental, yang kekurangan fisik dan lain sebagainya. Mereka cenderung lebih gampang mendapat kekerasan. Bukan hanya kekerasan fisik, tapi kekerasan emosional. Ada yang dilecehkan, disakiti hatinya, itu kan kekerasan juga. Nah, yang kedua, faktor yang paling sangat mempengaruhi dari intern dalamnya itu adalah faktor kekerasan dari orang tua. Jadi banyak sekali orang tua yang bukan hanya dia membesarkan anaknya dengan kasih sayang, tapi juga dengan kekerasan. Apa faktor penyebabnya? Jamaah sekalian di rumah, pertama Mas Soni, adalah orang tua yang sering bertengkar di rumah. Jadi orang tua yang cenderung sering bertengkar, punya masalah atau salah satunya toksis, berpenyakit gitu ya. Hatinya dikit-dikit istrinya kayak gini ngomel, suaminya kayak gini ngomel. Apalagi berantemnya depan sang anak. Nah, ini menimbulkan mereka juga bisa berlaku kekerasan fisik kepada anak ataupun mental gitu. Yang kedua adalah karena faktor pernikahan yang kurang matang psikologisnya. Jadi orang menikah muda, yang penting nikah ikutin tren deh. Sekarang kan lagi ngikutin tren ya Ustadz Syam ya. Tapi Ustadz Syam belum ngikutin tren kayaknya. Yang mana trennya? Tren nikah muda gitu Oh, kan. ya Allah. Masya Allah. Padahal nikah itu bukan hanya menikah, saling bergandengan tangan, hidup bersama. Bagaimana cara kita nanti mendidik anak-anak kita terutama dengan tidak kekerasan di dalamnya gitu. Nah, yang ketiga adalah faktor selain tadi yang pertama adalah Yang internal eksternal itu. internal itu adalah orang tua yang orang sering tua. bertengkar, kemudian lagi psikologis yang tren. kurang matang. Yang ketiga adalah stres dengan Stres. apa yang dihadapi. Banyak kita lihat video-video viral ibu-ibu ngajarin anaknya sekolah online sampai dicubit anaknya. Oh iya. ya Satu Allah. tambah satu berapa? 5 kata anaknya. Satu tambah satu berapa? 5 gitu kan, susah ya. Jadi itu stres dengan adanya pandemi atau kurang nafkah dari suami. Atau juga keadaan rumah tangga perekonomian yang bisa dibilang tidak Menurun ya. stabil Tidak stabil. gitu. Akhirnya mereka berlaku tindak kekerasan terhadap anak. Jadi melampiaskannya ke anak gitu Ustazah ya? Melampiaskannya Aduh. kepada anak. Maka bagaimana caranya agar rasa sayang kita terus meningkat terhadap anak-anak kita? Yang pertama, kita harus berpikir dan merenungkan bahwa anak itu adalah anugerah dan rizki terbesar dari Allah. Seberapa banyak harta yang kita miliki tidak akan menandingi rizki paling baik yaitu anak-anak kita. Kita lihat kisah Ibrahim yang begitu lama dikasih anak. Atau kisah Nabi Zakaria, Masya Allah, yang berpuluh-puluh tahun lama dikasih anak oleh Allah. Sampai Nabi Zakaria mengatakan dalam surah Ali Imran ayat 40, Qala rabbi anna yakunu li gulamun wa qad balaghaniyal kibaru wa imraati akir. Bagaimana bisa aku punya anak ya Allah, sedangkan aku ini sudah tua renta, istriku saja mandul gitu ya. Tapi qala kadzalikallahu yaf'alu ma yasha, begitulah kalau Allah sudah berkehendak, kata malaikat Jibril. Jadi kita harus renungkan banyak orang-orang di luar sana yang pengen punya anak tapi belum dikasih sama Allah. Iya. Nah, yang kedua, cara meningkatkan kasih sayang kepada anak kita, berikan waktu kita lebih banyak terhadap anak kita dan sering ajak mereka traveling kalau punya duit. Masya Allah. Jadi jangan pelit-pelit sama anak, ajak jalan-jalan. Ajak jalan-jalan. Gitu. Sebenarnya gak harus ke tempat yang mahal, yang Nggak penting ajak perlu. jalan-jalan. Iya, ke taman depan aja udah seneng Tapi gitu endingnya kan. itu kalau punya duit. Kalau baik, kita garis bawahi. Gak harus mahal, yang penting anak senang kita ajak jalan-jalan gitu ya. Masya Allah. Terima kasih Ustazah untuk Sama-sama penjelasannya. Mas Soni, agak lebih lega ya. Agak lebih lega menjadi hatinya. pembuka perbincangan, tapi masih harus belajar lagi. Banyak tapi bersyukur, oh iya saya udah dikasih anak. Masya Allah gitu. punya anak, dan pagi hari ini kita belajar sama-sama. Semoga kita bisa menjadi orang tua yang bijaksana dan amanah dan bisa memimpin anak kita, mengajari anak kita menjadi anak yang baik dan bisa menjadi pemimpin yang baik nanti anak kita kelak. Kita